Musim kedua yang sangat dinantikan dari serial spin-off Godzilla, Monarch, Monster Legacy akan kembali pada tahun 2026. Musim ini tidak hanya akan menampilkan lebih banyak raksasa purba, tetapi pertempuran maut antara manusia dan monster juga akan ditingkatkan. Para penggemar film monster tidak boleh melewatkannya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Anjing. 40 orang mengalami pengurangan lagi, tentu saja. Ini Miura Keiko, pendiri Teiyo. Tahun 1999, Keiko, Shore dan William Landa menerobos PLTN terbengkalai di Kazakhstan. Dia terseret larva kumbang elang, jatuh ke lorong inti bumi, dan terdampar di dunia poros, celah antara permukaan dan inti bumi. Akibat distorsi ruang waktu, di luar lewat 50 tahun, tapi di sini baru beberapa minggu. Cucu Keiko, Kate, serta Shaw tua dan lainnya tak sengaja masuk. Usai mengenali satu sama lain, mereka bersiap kabur ke permukaan. Meski Keiko muda akhirnya berhasil kembali, Shaw tua sayangnya tertinggal. Sebelum semua orang sempat berkumpul, King Kong dari Pulau Tengkorak menerobos masuk dan menghancurkan segalanya. Salah satu pintu masuk ke dunia bawah tanah memang ada di sana. Itulah alasan Monarch dan Apex membangun markas di sini. Saat ini King Kong masih memikul tanggung jawab menjaga Pulau Tengkorak. Belum ada kerjasama antara dia dan manusia, mungkin karena poros dunia. Jalur itu memicu amarah si jagoan hingga ia meratakan seluruh markas. Untunglah, saat genting, semua berhasil kabur dari Pulau Tengkorak naik pesawat Monarch. Garis waktu kembali ke tahun 1957. Demi mencari Titan laut dalam yang konon berukuran paling besar, Miura Keiko, Shore muda, dan William Randa pada masa itu mengikuti petunjuk hingga tiba di Santa Soledad, bagian selatan Chili. Konon, pulau ini menyimpan rahasia tersembunyi. Begitu mendarat, kawanan burung melintas di atas mereka, seakan pertanda buruk. Tanpa pikir panjang, ketiganya masuk ke desa untuk menyelidik. Namun mereka melihat desa yang sangat sepi. Meski begitu, ada sebuah totem di tengah desa yang bentuknya mirip bercak darah. Mungkin itu Tempat mereka membersihkan hasil tangkapan ya. Kembali ke poros dunia, Shaw menatap pasrah lorong ke permukaan yang menutup. Tak disangka, usai puluhan tahun, ia harus berpisah lagi dengan Keiko. Kini, Keiko meminta organisasi Kaisar mengirim tim untuk menyelamatkan Shaw. Tapi, organisasi Kaisar sekarang sudah jauh berbeda. Meski Keiko pendiri inti dulu, Natalia, pemimpin sekarang, tetap menolak permintaannya. Namun, Natalia menjelaskan situasi terkini di Pulau Tengkorak. Karena lorong teleportasi bawah tanah terbuka, Kong kini sangat marah. Siapapun yang mendarat akan menghadapi amarahnya. Natalia menyarankan mereka mempertimbangkan rencana dengan matang. Kini, pemeriksaan menyeluruh tubuh Keiko lebih penting. Meski sudah 50 tahun, penampilannya tak berubah. Saat Keiko dibius untuk diperiksa, Kate mengajak ayahnya diam-diam menyelamatkan Shaw karena neneknya sangat membutuhkannya. Ayahnya setuju, lalu Kat, Kenta dan Heimei pergi. Bukan anggota organisasi Kaisar, mereka diam-diam naik kapal penyelamat tanpa menarik perhatian. Rombongan itu tiba di tujuan dengan perahu. Di sana, suasana pulau sangat mencekam. Dua kepiting raksasa siap menerkam siapa saja. Untunglah, perjalanan mereka aman. Usai mendarat, mereka menuju markas lama. Namun di tengah jalan, Kenta melihat Pterosaurus bermoncong panjang sedang mengincar mereka. Saat semua orang kebingungan harus berbuat apa, tiba-tiba seekor burung monster yang bisa menyemburkan petir menyerang Pterosaurus itu. Burung monster ini Vulture of Terror. Ia punya deteksi panas dan ekolokasi, serta termasuk makhluk buas asli Pulau Tengkorak. Sifat labilnya membuat ia gemar memangsa apapun yang bergerak, meski sadar ada Kate dan lainnya. Karena mereka diam, niat membunuhnya sirna, dan ia memilih makan serangga favoritnya. Usai lolos dari bahaya, mereka menenangkan diri dan lanjut ke markas. Setelah berjalan lama, akhirnya mereka sampai di wilayah Kong. Tahu Kong berbahaya, dan itu satu-satunya jalan, mereka memutar hati-hati. Sialnya, di tengah jalan, Kong mendadak berbalik. Kini, Huizi yang sadar mondar-mandir di kapal. Puluhan tahun berlalu terasa singkat, membuatnya sulit beradaptasi dengan teknologi canggih sekarang. Untung ada tim, pria berjanggut yang mengaguminya sebagai pendiri. Tim menjelaskan teknologi pada Huizi. Melihat pemantau King Kong, Huizi usul memakainya untuk pulang dengan aman. Namun, pengawas menolak tegas karena trauma kerugian besar sebelumnya. Sambil menunjukkan rekaman kehancuran akibat King Kong, ia memperingatkan Huizi. Saat itulah, Huizi tiba-tiba melihat hal familiar di layar. Bisakah kamu menulis ulang film itu? Ya, Bu? Tepat di situ.
Kemanapun mataku memandang, Bisakah kamu mendekat? Dia mengatakan pulau ini adalah barisan Kong. Bahwa dia akan berusaha melindunginya. itulah yang kita cari, itulah yang kita cari. Apa yang dia coba lakukan? Melindungi itu. Dari apa? Kembali ke tahun 1957, saat menyelidiki desa pulau, mereka menemukan makhluk mirip monster laut dan dipandu seorang wanita menuju sebuah gua. Di sana, mereka mendengar legenda monster laut raksasa. Dulu, warga memuja monster itu sebagai dewa, berharap suatu saat ia kembali untuk memberkati mereka. Melihat layar monitor, Keiko menduga titan laut dalam itulah yang diwaspadai Kong. Tak lama, bawahannya melapor bahwa Kate dan kapal penyelamat hilang. Keiko sadar ada yang tidak beres. Ia menduga monster itu terjebak di poros dunia. Jika jalur terbuka, anak-anak terancam dan monster itu bisa lepas. Demi cegah bencana, ia bersepakat dengan pengelola untuk hentikan Daichi DKK. Saat itu, Daichi DKK tiba di markas. Walau alat-alat rusak berat, Daichi yakin bisa memperbaikinya. Mereka pun bagi tugas. Daichi dan Kate perbaiki alat di atas, sementara Kenta ke bawah tanah untuk memulihkan listrik. Namun, saat Kenta mulai bekerja, si gadis menyadari bayangan monster di belakang mereka. Kamu tidak apa-apa. Tak lama kemudian, Daichi dan yang lainnya akhirnya berhasil memperbaiki peralatan. Namun, pada saat itu Keiko dan kelompoknya juga tiba. Kate awalnya ingin bertindak, tetapi dihentikan oleh nenek Keiko. Apa yang bisa kamu lepaskan? Aku sudah kehilangan satu keluarga. Aku tidak ingin kehilangan lagi. Ayo kita pergi. Aku menangkapmu, jangan lepaskan aku. Mengingat kembali saat dirinya dulu diselamatkan, Kate tetap tanpa ragu memilih untuk mengaktifkan simulator sinar gamma. Saat lorong terbuka, Shul, yang terperangkap di benua dunia, juga menyaksikan pemandangan ini. Melihat simulator sinar gamma melayang tidak jauh, dia bergegas ke arahnya, hanya untuk terkejut dengan apa yang dilihatnya di tengah jalan. Seekor titan tampaknya sedang terbangun di kejauhan. Saat kritis, Xiao Tua masuk ke ruang alat, tapi saat dinyalakan, monster di dekatnya ternyata sudah masuk lorong duluan. Pada saat yang sama, orang-orang di luar juga melihat makhluk besar muncul di hadapan mereka. Makhluk raksasa itu dengan santai mengayunkan salah satu tentakelnya, dan Natalia, kepala organisasi Monark, langsung tewas. Setelah makhluk raksasa itu pergi dengan cepat, Xiao juga kembali ke permukaan dengan menggunakan ruang peralatan. Namun, yang langsung menyusul adalah Kong yang sangat marah, seolah-olah dia menyadari kemunculan titan raksasa lainnya. Dia langsung menghancurkan alat aktivasi itu dengan satu pukulan. Ketika semua orang bersiap melarikan diri dengan helikopter, Kong juga dengan cepat mengejar ke arah makhluk raksasa itu.